Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas satu saham properti yang bagus dan menurut Kanala ini salah satu yang terbaik di sektor properti. Kenapa? Karena dia ada dividennya dan valuasinya sedang cukup murah atau terjangkau. Mereka ini punya konsistensi dalam pembagian dividen dan perlu diingat ini bukan rekomendasi untuk jual atau beli sahamnya, selalu riset mandiri ya. Untuk teman-teman yang mau ikut private mentoring investasi saham langsung bersama Kanala, bisa klik link di deskripsi ya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan kalau ada pertanyaan, komen di bawah ya. Untuk kamu yang ingin belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti webinar ini. Webinar belajar analisis fundamental saham untuk investor akan kembali kita adakan pada Sabtu 31 Juli 2021. Dan ini detail materi yang akan dibahas di webinar tersebut. Untuk pendaftaran, bisa langsung ke website Kanala ID atau bisa juga melalui Instagram @kanala_id atau bisa juga langsung klik link di deskripsi dan hubungi WhatsApp yang ada di website Kanala. Yuk langsung aja ikut webinarnya dan sampai jumpa. Ini bocoran tentang sahamnya nih sebelum kita bahas sahamnya. Jadi ini adalah salah satu saham properti yang memang secara size tidak terlalu besar karena market cap-nya mungkin masih sekitar 6 triliunan ya. Jadi tidak terlalu besar, namun mereka punya valuasi yang cukup terjangkau dan menarik nih. Ini dia sahamnya, yaitu saham JRPT, Jaya Real Property, salah satu perusahaan properti yang ada di Bursa Efek Indonesia. Satu lotnya, ketika video ini dibuat, itu bisa kita beli dengan harga kurang dari 50.000 karena hanya 49 ribuan. Dan mereka ini adalah perusahaan properti yang mengembangkan beberapa kawasan, seperti misalkan Bintaro Jaya, kemudian juga Serpong Jaya, dan banyak lagi. Dan mereka ini juga punya proyek-proyek properti investasi, seperti misalkan Bintaro Jaya, dan beberapa mall lainnya. Jadi mungkin teman-teman bisa explore lebih detail. Ini gambaran komposisi pemegang sahamnya, 63,5% itu dipegang oleh PT Pembangunan Jaya. Jadi sebenarnya dia masih terafiliasi dengan PT Pembangunan Jaya dan juga Pemprov DKI Jakarta sebenarnya. Bagaimana dengan fundamentalnya? Kalau kita lihat dari income statement dan balance sheet-nya 10 tahun terakhir, mereka punya kinerja yang konsisten dan cukup bagus ya. Kalau kita lihat, mereka profitnya masih lumayan tinggi, dan bahkan di tahun 2020 itu penurunannya cukup kecil dibandingkan banyak emiten properti lainnya. Secara balance sheet juga ekuitasnya lebih besar dibandingkan utang yang mereka punya. Jadi ini daya tarik dari saham JRPT ini. Nah, kalau kita lihat dari gross margin dan juga operating dan net profit marginnya, ini tergolong tinggi karena net profit margin JRPT itu selalu konsisten, bahkan bisa di atas 35% tiap tahunnya. Kalau kita lihat data di sini, bahkan di tahun 2020, 2019, itu mereka di atas 40% untuk net profit marginnya. Jadi, sebuah usaha yang sangat profitable banget, dan itu menarik tentunya. Lantas bagaimana kinerja keuangan terbarunya? Kalau kita lihat dari laporan keuangan tahun buku 2020, itu memang pendapatannya turun dan juga net profitnya turun. Kalau kita lihat, profitnya di tahun buku 2020 yang diatribusikan ke pemilik entitas induk itu sekitar 924 miliaran, sedikit turun dibanding tahun sebelumnya. Dan memang pendapatan usaha JRPT ini masih mayoritas disumbangkan dari segmen penjualan kafling tanah dan unit bangunan. Itu porsinya besar sekali, mencapai 1,8 triliunan ketika tahun 2020. Nah, ini kita lihat keunggulan dari JRPT ini adalah payout ratio dividennya yang cukup konsisten dan selalu konsisten di 32%-an. Ini termasuk lumayan dibandingkan dengan banyak emiten properti lain di Indonesia yang justru tidak bagi dividen. Dan kita bisa lihat ke depannya seperti apa dari JRPT ini. Nah, daya tarik dari JRPT kalau menurut Kanala itu adalah konsistensi dividennya. Terbaru mereka itu kumulatif date dividennya tanggal 29 Juni 2021. Jadi mereka juga rutin bagi dividen tiap tahun. Dan ini kalau kita lihat dari beberapa rasio, valuasi PBV-nya ketika video ini dibuat itu sekitar 0,8. Jadi dia tergolong under value kalau kita lihat dari harga bukunya. Price earning ratio itu sekitar 9 kali kalau pakai data EPS yang diperkirakan untuk 2021. Namun yield dividennya cukup lumayan, yaitu bahkan bisa mencapai 4,4%-an. Dan kalau kita lihat dari profitabilitasnya juga tergolong tinggi. Namun memang untuk return on equity dan return on asset itu masih di bawah 10%. Jadi itu satu kekurangannya mungkin ya. Tapi di luar hal itu, yang lainnya ini sangat menarik kalau menurut Kanala. Anyway, kalau teman-teman butuh referensi saham-saham menarik lain, bisa tonton beberapa video ini, seperti saham small cap bagus dan murah, kemudian juga yang lagi murah banget. Semua videonya ada di deskripsi dan bisa ditonton ya. Sekian dulu dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe.